Pemirsa, lebih dari 60.000 kendaraan melintas dari arah Semarang menuju Jakarta melalui gerbang tol Kali Kangkung. Pemberlakuan one way nasional hingga kini masih diterapkan dari kilometer 414. Puluhan ribu kendaraan masuk dari gerbang tol Kali Kangkung arah Semarang menuju wilayah Kendal atau Jakarta. Kendaraan yang melintas saat puncak arus balik tanggal 24 Maret mencapai 3.000 lebih kendaraan per jamnya. Kini mulai menurun 1.000 hingga 700 kendaraan. Data tersebut menunjukkan adanya penurunan mobilitas kendaraan, baik kendaraan yang menuju ke arah Kendal maupun Jakarta. Petugas mengimbau kepada masyarakat yang melaksanakan perjalanan mudik agar selalu mengutamakan keselamatan selama berkendara. Pemirsa, arus balik gelombang kedua melalui Pelabuhan Bakaheni Lampung diperkirakan akan terjadi pada 28 Maret mendatang. Berikut laporan reporter Salam Pulungan. Ya pemirsa, untuk kondisi terkini situasi arus lalu lintas di kawasan Pelabuhan Bakaheni Lampung di momen arus balik Lebaran 2026 ini masih terpantau normal, tidak tampak adanya antrian panjang kendaraan yang signifikan untuk kembali ke Pulau Jawa. Dan dapat kami informasikan juga bahwa memang situasinya cukup berbeda kalau kita bandingkan dengan hari kemarin, di mana pada hari kemarin ini memang menjadi puncak arus balik Lebaran di gelombang pertama yang terjadi di Pelabuhan Bakaheni Lampung, di mana pada hari kemarin ini tercatat ada lebih dari 128.000 penumpang yang telah kembali menuju ke Pulau Jawa, di mana jumlah ini meningkat kurang lebih 53% jika dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya. Sementara untuk arus kendaraan juga turut mengalami peningkatan, di mana pada hari kemarin ini tercatat ada lebih dari 34.000 kendaraan yang telah kembali ke Pulau Jawa, dan jumlah ini memang meningkat juga sebesar 59% jika dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya. Dan dapat kami informasikan juga bahwa memang untuk arus kendaraan sendiri memang masih didominasi oleh kendaraan plat B asal Jakarta dan juga sekitarnya begitu untuk kembali ke Pulau Jawa di momen arus balik ini. Dan memang dapat kami informasikan juga bahwa jumlah penumpukan penumpang nantinya juga akan terus bertambah, mengingat untuk gelombang kedua di periode puncak arus balik 2026 ini yang akan terjadi di Pelabuhan Bakaheni Lampung diprediksi akan terjadi pada akhir pekan nanti. Dari Pelabuhan Bakaheni Lampung, Salam Pulungan, Suryali Santoso, iNews melaporkan. Ada masih di lintas News siang, pemirsa, puluhan bocah menangis histeris terpisah dari orang tuanya saat bermain di Pantai Carita dan Anyer, Serang, Banten. Kondisi serupa juga terjadi di Pantai Pangandaran, Jawa Barat. Tolong dijaga, ya. Kasihan jangan. Dari mana nih? Dari mana sih? Sejumlah bocah menangis histeris saat ditemukan petugas usai terpisah dari orang tuanya di Pantai Carita dan Anyer, Serang, Banten. Petugas pun langsung membantu mencari orang tua mereka. Beruntung mereka bisa dipertemukan kembali. Sebelumnya puluhan balita terpisah dari orang tua mereka. Paratnya pengunjung diduga mereka lepas dari pengawasan orang tua. Jadi terus ada keluar saudara-saudaranya kan, ya namanya kita lagi kumpul kan, dia main nggak tahu kita main, makanya kita nyariin. Oke. Bang, kira-kira berapa jam terpisah dari keluarga? Setengah jam yang lalu. Setengah jamnya. Insiden terpisahnya wisatawan dari rombongan maupun keluarganya juga terjadi di Pantai Pangandaran, Jawa Barat. Sebanyak 59 wisatawan anak dan dewasa terpisah sebelum akhirnya ditemukan petugas dan dipertemukan kembali dengan keluarga dan rombongan. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, Festival Ogoh-Ogoh 2026 kembali digelar di Garuda Wisnu Kencana GWK Bali dan sukses melibatkan generasi muda Bali. Dan berikut informasinya untuk Anda. Parade Ogoh-Ogoh berlangsung meriah, dimulai dari area Festival Park, kemudian dilanjutkan dengan perlombaan Ogoh-Ogoh di kawasan Mandala Loka. Festival Ogoh-Ogoh 2026 melibatkan 15 banjar dari Kecamatan Kuta Selatan. Seluruh Ogoh-Ogoh tampil menarik, menyajikan ide dan tema yang beragam, unik dan kaya filosofi. Festival Ogoh-Ogoh merupakan karya seni sakral yang hadir sekali dalam setahun bertepatan dengan perayaan Hari Raya Nyepi. Sebagai simbol kuat budaya Bali, Ogoh-Ogoh
merepresentasikan ekspresi seni, nilai spiritual, serta kebersamaan masyarakat. Tidak hanya berparade, tetapi mereka juga menunjukkan tarian, koreografer, teknik, dan juga unik. Nah, keunikan. Nah, mereka berusaha menampilkan ketiganya itu dalam sebuah koreografer yang baik. Di balik megahnya ogoh-ogoh yang ditampilkan, tersimpan kerja keras para generasi muda yang mendedikasikan waktu dan energi demi menghasilkan karya seni, mempererat kebersamaan dan pembelajaran lintas generasi. Festival ini sekaligus menjadi etalase budaya yang dapat dinikmati oleh pengunjung lokal maupun mancanegara. Dari Badung, Bali, melaporkan. Bantuan. Sebuah kapal motor karam di sekitar Pulau Salah Nama, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Kapal diduga menabrak karang hingga bocor. Dugaan sementara, penyebab kapal karam tersebut karena kelebihan muatan. Beruntung sebanyak 66 penumpang dan awak kapal bisa menyelamatkan diri ke pulau. Mereka hanya bisa pasrah menunggu bantuan tiba. Sulitnya jaringan komunikasi di sekitar pulau membuat kabar kapal karam tersebut diterima tim penyelamat beberapa jam kemudian. Seluruh penumpang baru berhasil dievakuasi ke Pelabuhan Tanjung Tiram pada keesokan harinya. Setelah dievakuasi, sebagian penumpang langsung diantar ke daerah masing-masing. Sebagian lainnya dibawa ke rumah sakit karena mengalami luka dan dehidrasi. Dari Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, Fadli Pelka melaporkan. Pemirsa, sebuah forklift alami remblong hingga menabrak mobil sedan di Jalan Lingkar Selatan, Kota Cilegon, Banten. Pengemudi mobil luka parah di bagian kepala dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Mobil sedan ringsek usai menabrak sebuah forklift di Jalan Lingkar Selatan, Ciwandan, Kota Cilegon, Banten. Pengemudi sedan tidak sadarkan diri, diduga akibat benturan keras. Kecelakaan terjadi juga akibat forklift remblong saat melaju di jalan menurun. Kendaraan itu keluar ke jalur kanan dan menghantam mobil sedan yang sedang melintas. Korban yang luka parah di bagian kepala dan langsung dilarikan ke rumah sakit Krakatau Medika agar segera mendapatkan pertolongan. Yang dari arah lampu merah PC ini karena mungkin mati mesin, jadi remnya nggak berfungsi, akhirnya lari ke seberang sini. Kebetulan ada kendaraan mobil sedan. Polisi langsung mengamankan sopir forklift untuk dimintai keterangannya. Selama proses evakuasi, arus lalu lintas di kawasan itu sempat tersendat. Kasus kecelakaan lalu lintas tersebut ditangani Satlantas Polres Cilegon. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution melaporkan.